Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh. Mau wawancara ini terkait permasalahan yang dihadapi petani dari sejak awal pembibitan hingga panen. Boleh Ibu ya? Iya boleh. Ya, terima kasih Bu. Setelah padi itu benih dihambur, yang jadi tantangan itu adalah dari hamanya itu adalah hama burung pipit, hama kemas, kemudian ayam, ada juga itik, hama tikus, umur 60 hari. Jadi dia sudah mulai keluar itu. Jadi datang serangan hama biasa walang sangit. Jadi itu yang di umur 90 hari kita jaga serangan hama ulat geraya. Yang biasanya di sini dibilang orang ulat tentara. Menjaga padi itu kita juga harus dari kecil sampai hingga bisa menghasilkan atau sampai panen dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan yang lebih baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Lagi apa Ibu ini? Saya lagi di sawah ini, lagi lihat-lihat sawah, kapan bisa dibikin lagi persemaian untuk bisa mengolah ke depannya lagi nanti. Oh iya Ibu, silahkan dilanjutkan Ibu kerjanya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Iya, mari Ki. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lagi apa ini Pak? Ini lagi benahi traktor untuk persiapan turun sawah. Oh ya, boleh minta waktunya sebentar Pak? Mau boleh, silakan. wawancara ini terkait masalah yang dihadapi biasanya padi mulai dari awal hingga panen. Jadi apa saja hama-hama yang menyerang padi, apa saja kendala-kendala yang dihadapi petani biasanya Pak? Boleh Pak ya? Ya boleh. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hambatan atau masalah-masalah yang dialami oleh petani pada saat turun sawah sampai dengan waktu panen. Nah, paling pertama itu pada saat petani turun sawah atau menanam, terkadang petani tidak menggunakan bibit unggul. Salah satu keberhasilan petani dalam sektor pertanian, intinya yang paling mendukung itu adalah bibit unggul. Ketika petani menggunakan bibit unggul, bibit berlabel, maka usaha pertaniannya itu dapat dijamin sekitar 50% ketika menggunakan bibit berlabel atau unggul. Nah, sementara di sisi lain yang terjadi sekarang adalah petani masih kurang paham tentang masalah perbenihan. Makanya muncullah kendala-kendala yang sering dialami petani di lapangan, terutama dalam hal masalah tanamannya itu banyak campurannya. Banyak campurannya di sini seperti bahasa lokalnya di sini, bahasa kampungnya seperti layar sentuh atau goyang tete, kemudian ada namanya pare-pare, kemudian ada varietas-varietas padi yang menyimpang dari tanaman yang sebenarnya. Misalnya ketika kita menanam jenis Impari 32, maka ada jenis varietas yang mirip tapi sebenarnya bukan varietas aslinya, itu bukan dari Impari 32 tapi bibit unggul. Kemudian masalah hama itu yang paling sering menyerang di pertanian petani itu yang paling umum, yaitu seperti wereng, tikus, ulat gerayat dengan penggere batang. Ini yang pada umumnya yang selalu terjadi di lapangan ketika musim tanam turun. Itu kebanyakan muncul ketika petani turun yang ditentukan oleh pemerintah pada saat turun sawah. Makanya banyak hama yang menyerang. Misalnya kalau
penggerak batang yang menyerang. Jadi kita petani berupaya untuk melakukan penyemprotan massal supaya supaya hama itu tidak menyebar luas ke sawah-sawah petani yang ada di sekitar situ. Itu solusinya. Kemudian masalah hama tikus, misalnya pada saat mau sawah, petani bersama-sama melakukan perbaikan pematang, membersihkan sekitaran pematang, itu mengurangi populasi daripada tikus. Kemudian masalah ulat gerayat gerayat itu kalau bahasa kampungnya itu atau bahasa lokalnya itu uli pantoto. Uli pantoto ini sering muncul ketika terjadi perubahan cuaca, misalnya sebentar panas, kemudian hujan lagi, kemudian panas lagi, hujan lagi. Di situ populasinya cepat sekali muncul. Ulat gerayat itu dia tidak tahan dengan panas, makanya dia munculnya itu ketika di sore hari. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya ya itu tadi, kita menggunakan penyemprotan massal secara bersama-sama di lokasi itu. Kalau petani melakukan penanaman tidak mengikuti anjuran dari pertanian atau melakukan penanaman masih sistem yang dilakukan nenek moyang kita dulu, itu memang rentan untuk selain dikena hama wereng dengan penggere, ulat gerayat, kemudian dengan hama-hama seperti burung itu ketika kita tidak bersamaan turun, artinya ada yang duluan turun, ada yang di belakangan. Jadi yang pas duluan keluar padinya itu pasti diserang segala macam hama, terutama masalah burung-burung ketika padinya sudah mulai muncul itu. Kemudian kalau masalah ayam kan, artinya kalau ayam kan ya paling gampang untuk diatasi, karena kalau misalnya sawah itu berada di pemukiman, ya salah satu juga dikatakan hama itu ketika ayam itu bebas leluasa untuk masuk di sawah orang. Makanya untuk mengatasi itu kita gunakanlah, kalau kita tidak kita kandangkan, baiknya kita pasangi pengaman, paling tidak misalnya contoh seperti plastika atau dari, untuk mengamankan padi-padi kita dari serangan ayam. Jadi kalau serangan seperti bebek itu yang paling membahayakan itu ketika sudah buahnya keluar. Dia kan menyerang buah, dia otomatis dia makan buah. Tapi kalau sebelum buah keluar, sekira tidak ada masalah, malah justru jadi sahabat petani, karena dia makan istilahnya keong-keongnya di dalam, makan ulatnya dan kepompong segala macam itu. Tapi ketika sudah buah keluar, itu sudah jadi hama lagi. Kalau sudah buahnya sudah keluar, tapi sepanjang buah belum keluar, 1 bulan semenjak tanam sampai 2 bulan ke depan sebelum keluar bunganya, itu masih jadi sahabat petani, karena itu salah satu pencegah daripada hama-hama yang ada. Masalah lintah kan dia tidak tergolong dalam hama, karena lintah itu tidak ada pengaruhnya sama tanaman padi, tapi pengaruhnya sedikit itu untuk petaninya ketika turun sawah, mungkin dia digigit atau bagaimana, tapi secara umum tidak ada pengaruh sama tanaman padi. Ketika kita gunakan pestisida atau kita racun, bahayanya untuk petani itu cangkangnya. Jadi misalnya kalau orang turun sawah, keongnya sudah mati, otomatis cangkang yang ada di sekitar sawah, jadi itu membahayakan sekali ketika kita injak, bisa jadi kita teriris. Keong di sawah itu dia lebih suka makan yang tanaman-tanaman yang sifatnya kayak padi yang masih umur 1 hari 2 hari setelah tanam, atau rumput-rumput yang sifatnya lembek. Nah, itu dia makanan pokoknya daripada keong.
Kalau umur padi sudah mungkin 1 bulan, dia kan batangnya sudah mulai mengeras. Dia sudah tidak bisa makan lagi karena sifatnya kalau keong itu dia suka makanan yang lunak seperti tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang baru tumbuh itu dia suka sekali dia makan karena termasuk masih lunak daunnya atau ke batangnya. Itu makanan makanan favorit daripada keong gitu. Itu dia sifatnya makan apalagi yang kalau katak itu dia tidak membahayakan untuk petani tapi justru malah jadi sahabat petani. Karena apa? Katak itu sukanya dia makan kayak serangga begitu, ya sejenis serangga kayak nyamuk, yang jentik-jentik, yang bintik-bintik kecil yang mau hidup yang kecil-kecil yang ada di sawah itu yang dia makan, tapi dia tidak menyerang daripada tanaman kita. Kalau biasanya kalau tanaman padi ada biasanya merah-merah begitu kayak terbakar, kerdil itu biasanya kan itu terserang penggerek batang. Penggerek batang itu dia menyerang ketika umur padi mungkin bisa umur 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai padi sudah mulai bunting atau sudah mulai keluar itu. Biasanya kalau itu kan petani menggunakan untuk mengatasi itu dia menggunakan insektisida untuk mengatasi hal-hal semacam itu. Nah, untuk penggunaan insektisida ini ada beberapa macam juga sistem penggunaannya karena setiap satu hama itu pasti beda perlakuannya. Bukan satu macam merek insektisida yang kita gunakan, tapi kita lihat sesuai dengan hama apa yang menyerang. Karena insektisida ini banyak macamnya, Bu. Organik, tapi kita orang yang pertama dilalui oleh pengairan, jadi tidak ada lagi sawah di atasnya itu selain kita. Nah, di situ kan airnya sudah murni, betul-betul tidak terkontaminasi dengan zat kimia. Tapi kalau kita mau berlakukan sistem tanaman organik, baru posisi kita berada di tengah-tengah atau paling terakhir, itu tidak bisa dikatakan padi organik sekalipun kita tidak menggunakan kimia, tapi air dari sawah tetangga pasti akan mengalir ke situ, jadi pasti terkontaminasi dengan zat kimia yang ada di sawah tetangga. Jadi tidak tergolong dalam padi organik, terkecuali kalau kita sendiri di lokasi tersendiri itu, atau kita satu hamparan tidak menggunakan zat kimia, kita murni bercocok tanam dengan organik, itu bisa karena tidak ada lagi campuran dari kimia dari tetangga-tetangga sawah kita. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan penjelasannya sangat jelas sekali. Silakan lanjut Pak, mau traktor kayak apakah? Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Traktor karena waktunya sudah mulai turun sawah lagi. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.